Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Waliyya wa la nasir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, teman-teman, ini adalah lanjutan dari bab salat di part kedua. Oke, dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, kita mulai langsung saja. Setelah kita mengetahui dalil-dalil tentang salat, maka kita masuk kepada pembahasan tentang salat secara terperinci. Oke, saya mulai dari syarat wajib salat. Jadi, siapa yang wajib melaksanakan salat? Oke, yang pertama adalah Islam. Jadi, orang Islam itu diwajibkan untuk mengerjakan salat. Yang kedua, bakal. Jadi orang yang bakal dan beragama Islam maka diwajibkan baginya untuk salat. Oke, yang ketiga adalah baligh. Baligh artinya dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke. 4 adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi dia tidak dalam keadaan kotor. Dia sudah bersuci baik dari hadas kecil. Hadas kecil ini adalah semisal buang kencing, buang kotoran dan lain sebagainya. Sementara hadas besar itu adalah seperti keluarnya penyemani atau telah berhubungan badan. Ini terhindar dari hal demikian suci. Berikutnya yang kelima itu sadar. Orang yang sadar mesti wajib melaksanakan salat. Yang tidak sadar seperti gila, mabuk dan lain sebagainya maka tidak ada kewajiban dalamnya untuk melaksanakan salat. Oke, lanjut kita. Syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama adalah masuk waktu salat. Misal si A ingin melaksanakan salat zuhur, tetapi waktunya itu di waktu salat maghrib, maka hal ini tidak dibenarkan. Maka ketika ingin salat zuhur maka hendaknya masuklah waktu zuhur. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat salat dari hadas dan najis. Oke, jadi tempatnya itu kita pilih, kita lihat, kita cari yang bersih, tidak mengandung hadas maupun najis, baik itu kotoran binatang maupun kotoran manusia dan lain sebagainya. Yang pasti badan kita ini dalam keadaan suci. Oke, bukan bekas kena air kencing dan lain sebagainya. Ini syarat sah salat. Oke, syarat sah salat yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi ketika kita ingin melaksanakan salat maka hendaknya kita telah menutup aurat kita. Oke. Yang keempat, menghadap kiblat. Maka sah-sahnya adalah yang keempat menghadap kiblat. Oke, yang dianjurkan sebelum sholat. Apa yang dianjurkan sebelum sholat? Itu adalah azan. Azan biasa kita dikumandangkan. Kalau kita di Indonesia biasanya insyaallah kedengaran suara azan mana luar biasa, sudah masjid-masjid di Indonesia ini sudah kan. Setelah azan, kalau tidak ada kita azan sendiri, nanti setelah itu baru kita iqamah. Nah, ini sangat dianjurkan sebelum sholat. Azan itu artinya memanggil, iqamah itu menandakan akan diselenggarakannya sholat. Oke, nah ini lebih teknis. Bagaimana tata cara sholat? Nah, yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi kita berdiri tegak. Setelah berdiri tegak maka takbiratul ihram. Nah, seperti yang dijelaskan di awal di part 1 bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini takbiratul ihram itu biasanya seperti ini. Allahu Akbar. Jadi kita mengangkat kedua belah tangan kita. Oke. Yang berikutnya bersedekap. Bersedekap itu seperti ini, teman-teman. Jadi Allahu Akbar. Oke, lanjut kita. Nah, membaca doa iftitah. Yang semisal Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya dan seterusnya. Oke ya. Nah, berikutnya membaca surah Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz dan bismillah. Ya gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
dan seterusnya. Oke, ini membaca salah satu surah atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah. Oke, berikutnya adalah ruku. Ruku ini kita sederajat sudut gerakan sholat, jadi berdiri sudut duduk. Oke, ya, lanjut. Yang tidak itu bangun dari sujud. Oke, lanjut. Sujud. Nah, sujud ini seperti ini contohnya teman-teman. Nah, oke ya. Duduk iftiras itu seperti ini kakinya. Nah, yang di atas ini berdiri, yang di bawah ini. Oke, lanjut. Tata cara sholat. Yang ke-11 adalah duduk kedua saya membaca takbir Allahu Akbar. Oke. Berdiri rakaat yang kedua dia ini bacaan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar seperti duduknya dan saya disebut dengan demikian. Rakaat kedua, cara dan sikap rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, hanya ada berbeda beberapa saja, yaitu duduk tasyahud awal pada rakaat kedua. Oke, 15 kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 16 pada tasyahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga salat maghrib. Oke. Kalau yang lain itu ada rakaat kedua pada salat subuh, rakaat keempat pada salat zuhur, asar dan isya. Oke. Nah, terakhir ucap salam ke kanan dan ke kiri. Oke, itu teman-teman yang bisa kami bagikan materi hari ini secara singkat tentang tata cara sholat. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih giat, lebih beribadah, khususnya dalam bidang sholat. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan nanti kita langsung lewat web atau WA grup saja. Untuk absen kehadiran itu kita menghadirkan kalian silahkan tulis nama dan NIM serta prodi kalian di link YouTube saya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ila liqa, akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.